Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maisa Bungalan mengunjungi seorang buyut di dekat padukuhan Pupurung. Maisa Bungalan mengajak kerjasama buyut itu untuk menandingi murid-murid Empu Purung. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maisa Bungalan telah mendapat sedikit gambaran tentang kehidupan anak-anak muda di padukuhan-padukuhan yang berada di sekitar padepokan Empu Purung. Sehingga dengan beberapa orang pemimpin prajurit Singosari, ia akan dapat menentukan sikap yang sebaik-baiknya. Ketika Maisa Bungalan dan perwira muda itu meninggalkan rumah Ki Buyut, barulah perwira itu bertanya, "Kenapa tidak diberitahukan sama sekali maksud kedatangan kita ke tempat ini? Dan barangkali kita dapat memberikan sekedar petunjuk dalam olah kanuragan kepada anak-anak muda itu." "Kita belum tahu pasti sikap Ki Buyut yang sebenarnya," berkata Maisa Bungalan. Namun setelah di saat lain Maisa Bungalan bertemu dan berbicara lagi dengan Ki Buyut, maka yakinlah ia bahwa Ki Buyut sendiri sama sekali tidak berdiri di pihak Empu Purung, meskipun ia tidak berani menentang sikapnya. Ia adalah manusia yang luar biasa. Ia dapat mengeringkan lautan dan menggugurkan gunung dengan jari telunjuknya, berkata Ki Buyut. Dan ia dapat membuat seseorang menjadi gila dan lumpuh tanpa menyentuhnya. Maisa Bungalan mengangguk-angguk. Bagi orang di pedukuhan-pedukuhan kecil yang terpisah, kelebihan yang mereka lihat pada Empu Purung telah cukup untuk membangkitkan dongeng-dongeng yang dapat mencekam mereka ke dalam pengaruhnya. "Buyut," berkata Maisa Bungalan, "aku akan berusaha untuk berbuat sesuatu yang akan dapat berguna bagi pedukuhan ini." "Apa yang akan Kisanak lakukan?" Maisa Bungalan masih ragu-ragu, tapi kemudian ia pun berkata, "Aku akan memberikan dasar olah kanuragan kepada anak-anak muda yang tidak bersedia menempatkan dirinya di bawah pengaruh Empu Purung." Oh, tiba-tiba saja Ki Buyut menggeleng. "Jadi dengan demikian Kisanak akan mengadu anak-anak muda kami agar saling berkelahi di antara mereka. Jika mereka masing-masing memiliki ilmu kanuragan, maka kedua belah pihak akan mempunyai kekuatan untuk saling mempertahankan diri dan sikap. Yang akan terjadi kemudian adalah perkelahian yang tidak ada henti-hentinya di padukuhan ini. Apakah dengan demikian keadaan padukuhan ini akan bertambah baik?" Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Ki Buyut, imbangan kekuatan memang dapat menimbulkan bencana. Mungkin akan terjadi benturan kekuatan di antara mereka. Tapi tanpa imbangan kekuatan yang terjadi adalah penindasan. Akan lebih baik jika kita dapat menilai sikap dan tingkah laku mereka yang mungkin akan dapat memiliki imbangan kekuatan. Jika mereka yang mengerti arti yang sebenarnya dari tugas kemanusiaan memiliki kekuatan yang lebih besar, maka akan segera terjadi ketenangan di dalam padukuhan ini. Tetapi jika sebaliknya, maka dendam akan bertambah dan kesulitan pun akan menjadi-jadi. Selama kami berada di sini, kami akan selalu mengawasi perkembangan keadaan. Kami akan berusaha sehingga kekuatan itu sedikitnya akan berimbang. Biarlah para prajurit yang jemu untuk sekedar duduk-duduk dan makan sambil berguru itu mendapat tugas yang lebih menarik.
membimbing anak-anak muda itu untuk berlatih dalam uragan-uragan, tentu para prajurit tidak akan kalah dari para cantrik di padepokan Empu Purung. Tapi ada 1-2 anak muda yang langsung berada di bawah asuhan Empu Purung sendiri. Mereka tentu memiliki ilmu yang tidak terkalahkan, bahkan mungkin berada di atas kemampuan prajurit-prajurit Singosari sendiri, berkata Ki Buyut. Tapi Maesa Bungaran menggeleng, katanya. Tidak, Ki Buyut, bahkan Empu Purung tidak akan dapat mengalahkan pemimpin kami yang bertugas di sini. Jika Empu Purung merasa mampu mengalahkan, ia tentu sudah berbuat sesuatu. Karena pemimpin kami pun dapat mengeringkan lautan dan menggugurkan gunung, bukan saja dengan jarinya tetapi hanya dengan tatapan matanya. Ki Buyut nampak ragu-ragu, namun kemudian ia menarik napas sambil berkata, "Terserah pada bijaksanaan Kisana." Maesa Bungaran menarik napas dalam-dalam. Dengan susah payah ia sudah berhasil meyakinkan Ki Buyut bahwa dengan memberikan imbangan kekuatan, maka anak-anak muda yang telah menyadap ilmu di padepokan Empu Purung, apakah dengan langsung atau lewat cantrik-cantriknya, akan terpaksa mempertimbangkan tingkah lakunya di padepokannya. Ki Buyut, berkata Maesa Bungaran kemudian, "Baiklah, aku akan segera mulai. Pembicaraan ini dapat aku anggap sebagai izin yang telah Ki Buyut berikan. Aku akan mengatur saat-saat yang paling tepat dan menghubungi orang-orang yang mungkin bersedia. Untuk itu, di saat-saat mendatang, mungkin aku akan sering bertemu dengan Ki Buyut. Dan aku akan terlibat dalam kesulitan dengan Empu Purung," desis Ki Buyut. "Dengan diam-diam seperti yang selalu aku lakukan. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa Ki Buyut telah berhubungan dengan prajurit-prajurit Singosari. Semuanya terserah kepada Kisana. Tapi aku mohon bahwa yang akan terjadi adalah ketenangan dan ketentraman, bukan sebaliknya." Maesa Bungaran mengangguk-angguk. Ia menyanggupi pesan itu, katanya. "Aku akan berusaha sebaik-baiknya." Ternyata bahwa sikap Ki Buyut itu merupakan sikap kebanyakan tetua pedukuhan yang dihubungi oleh prajurit-prajurit Singosari di beberapa tempat. Pada umumnya mereka segan terlibat dalam kesulitan melawan kekuatan yang seakan-akan telah tersusun di daerah-daerah terpencil, yang pengaruhnya sampai ke padukuhan mereka. Di Alas Pandan, Maesa Bungaran mulai dengan usahanya untuk menghubungi anak-anak muda yang tidak terlibat dalam kegiatan Empu Purung. Apakah mereka dianggap kurang memenuhi syarat, atau dianggap terlampau malas dan lemah, atau dengan alasan apapun juga, namun yang ternyata kemudian telah tersisih dari kawan-kawannya yang ikut serta dalam latihan-latihan olah kanuragan. "Ternyata jumlah mereka masih cukup," berkata Maesa Bungaran, "tapi sulit untuk mancing keberanian mereka. Kita akan melindungi mereka dengan panji-panji kebesaran prajurit Singosari," desis Maesa Bungaran. "Jika mereka menentang rencana kita, maka mereka akan berhadapan dengan prajurit Singosari. Sementara itu, usaha untuk menempa mereka dapat dilakukan dengan terbuka." "Kita sudah mulai menantang Empu Purung," berkata salah seorang perwira. "Aku kira Empu Purung tidak akan bertindak sendiri sebelum mendapat perintah dari Empu Badatu." Para prajurit Singosari itu pun sependapat bahwa mereka akan melakukannya tanpa bersembunyi lagi. Mereka mempunyai perhitungan tersendiri tentang Empu Purung. Bahkan seandainya Empu Purung langsung bertindak atas nama sendiri, maka prajurit Singosari pun telah siap melawannya. Di hari-hari berikutnya, maka prajurit Singosari pun mulai memasuki padukuhan-padukuhan kecil di daerah pengaruh Empu Purung. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa, karena kebanyakan anak-anak muda justru menjadi cemas melihat sikap mereka.
Dengan cara yang paling lunak, maka prajurit-prajurit Singosari itu mulai memperkenalkan diri kepada anak-anak muda yang menurut petunjuk Ki Buyut tidak termasuk anak-anak muda yang melibatkan diri dalam penyadapan ilmu di Padepokan Empu Purung. Meskipun Ki Buyut sendiri masih belum bersedia melawannya dengan terbuka, sehingga dengan demikian maka hubungan dengan Ki Buyut masih tetap dilakukan dengan diam-diam. 1-2 orang di antara mereka berhasil dihubungi. Maisa Bungalan yang masuk ke padukuan kecil itu dapat bertemu dengan seorang anak muda yang bertubuh kurus dan lemah. Namun menurut penglihatan Maisa Bungalan, tatapan mata anak itu membayangkan betapa kuat hatinya dan betapa teguh keyakinannya. "Siapa namamu?" bertanya Maisa Bungalan. "Padon," jawab anak muda itu. "Kau tidak ikut dalam latihan di Padepokan Empu Purung itu, Padon?" bertanya Maisa Bungalan. "Aku tidak ikut, diminta. Mungkin karena aku sakit-sakitan selama ini." "Dan kau menyesal?" Padon termangu-mangu sejenak, namun sambil tersenyum Maisa Bungalan berkata, "Seharusnya kau mengucap syukur. Tapi aku mengalami banyak kesulitan dari kawan-kawanku itu. Mereka merampas air yang seharusnya mengairi sawahku. Mereka merampas padang rumput daerah pengembalaan ternakku. Dan masih banyak lagi yang dilakukan justru karena mereka sama sekali tidak takut mengalami akibat apapun dari perbuatannya. Dan kau terima nasib itu sampai di hari tuamu, juga anak-anakmu dan cucu-cucumu." Padon mengeritkan keningnya. Pertanyaan itu seolah-olah telah menggugah pertanyaan serupa di dalam hatinya yang paling dalam. "Ya, apakah demikian?" pikirkan Padon. "Nasib masa depanmu dan masa depan keluargamu akan selalu terancam. Lalu apa yang dapat aku kerjakan? Kau masih sakit-sakitan?" "Ya, aku memang sakit-sakitan." Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam. Anak-anak yang tidak ikut serta berlatih ilmu kanuragan di Padepokan Empu Purung adalah anak-anak muda yang sakit-sakitan atau yang dianggap pengecut. "Kau sudah berusaha mengobati sakitmu?" Padon menggeleng kepala, jawabnya. "Tidak, apa gunanya? Aku selalu merasa tidak berdaya." "Kau kekurangan bukan saja makanan bagi jasmanimu, tapi juga rohanimu. Seseorang dapat merasa dirinya sakit meskipun ia sehat. Tapi aku benar-benar sakit." Maisa Bungalan mengangguk-angguk, namun tiba-tiba ia bertanya, "Seandainya kau sehat, apakah kau juga akan ikut serta pergi ke Padepokan Empu Purung?" Pertanyaan itu telah membingungkannya. "Kau tidak usah menyembunyikan sesuatu, katakan. Aku tidak berkeberatan atas kedua jenis jawaban yang mungkin kau berikan. Ya atau tidak. Aku tidak berkepentingan apakah kau ingin berada di dalam lingkungan mereka atau tidak." Padon masih tetap termangu-mangu, bahkan ia pun pernah mendengar bahwa salah seorang kawannya yang berada di dalam lingkungan Padepokan Empu Purung, bahkan termasuk seorang anak muda pilihan, telah berkelahi melawan seorang prajurit Singosari. "Katakanlah sikapmu sendiri, Padon," desak Maisa Bungalan. Anak muda itu menarik napas dalam-dalam, lalu katanya dengan jujur, "Memang semula ada keinginanku untuk ikut serta bersama kawan-kawanku pergi ke padepokan itu di hari-hari tertentu, 2 atau 3 kali setiap pekan, untuk mendapatkan latihan-latihan olah kanuragan. Namun tenagaku ternyata tidak memungkinkan. Ketika seorang cantrik padepokan itu memilih anak-anak yang dianggapnya cukup kuat, aku telah disisihkannya." Ia berhenti sejenak, lalu, "Namun kemudian ternyata aku merasa berterima kasih bahwa aku telah dibebaskan dari kewajiban tersebut." "Kenapa?"
Ternyata mereka yang telah mendapat bimbingan dari padepokan itu merasa dirinya dapat berbuat apa saja terhadap orang lain. Agaknya tidak, apalagi jika aku merasa diriku telah disentuh akibat dari sikap itu. Meskipun demikian, aku dan beberapa orang kawan tidak dapat berbuat apapun. Maisa Bungalan mengangguk-angguk, tapi ia tidak langsung menyatakan maksudnya bahwa ia bersedia untuk memberikan imbangan atas sikap anak-anak muda yang telah berada di dalam lingkungan padepokan Mpu Purung. Namun pada itu, kunjungan prajurit Singosari pada anak-anak muda di luar lingkungan padepokan Mpu Purung telah menumbuhkan kecurigaan mereka. Meskipun mereka belum melihat sesuatu tindakan yang dapat mengancam kedudukan mereka, namun agaknya mereka merasa perlu untuk mengambil sikap. Karena itulah, maka beberapa orang di antara mereka telah mendatangi Padon dengan sikap yang kasar. "Apa yang kau lakukan, Padon? Apakah kau sedang merajuk?" bertanya salah seorang dari mereka. "Aku tidak tahu maksudmu," sahut Padon. "Kau telah melaporkan kepada prajurit-prajurit Singosari itu bahwa kami sering mengganggumu, begitu?" "Aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Mereka datang untuk memperkenalkan diri. Aku menerima kedatangannya. Apakah itu salah?" "Jika sekedar seperti yang kau katakan, kau tidak salah. Mungkin prajurit-prajurit itu sedang membujuk agar kau memberikan buah jambu kelutruk di padegalanmu pada mereka. Atau 1-2 orang prajurit itu jatuh cinta kepada adikmu. Tapi jika kemudian ternyata bahwa prajurit-prajurit itu mengambil sikap lain, aku pun akan menentukan apa yang akan kami lakukan terhadapmu." Padon tidak menjawab, tetapi ia mulai ragu-ragu. Ia tidak akan dapat menentang sikap anak-anak muda itu. Namun selagi Padon dicekam oleh kebimbangan, tiba-tiba saja Maisa Bungalan telah datang pula ke rumahnya. Wajah Padon menjadi merah. Kedatangan Maisa Bungalan justru pada saat anak-anak muda itu berada di rumahnya akan dapat menimbulkan persoalan yang gawat bagi dirinya. Ternyata seperti yang diduganya, justru Maisa Bungalanlah yang telah memulainya. "Nah, anak-anak Mpu Purung, apakah kalian telah mencurigai Padon dan mengancamnya?" Anak-anak muda itu terkejut mendengar pertanyaan Maisa Bungalan yang berterus terang. Salah seorang dari mereka menjadi panas dan menjawab dengan berterus terang pula, "Ya, kami mencurigai Padon. Mungkin ia telah memfitnah kami dan memberikan keterangan yang salah terhadap kalian." Maisa Bungalan tertawa, katanya, "Padon tidak pernah memberikan keterangan apapun kepadaku. Justru pengetahuanku tentang kalian sudah lebih banyak dari Padon. Aku pernah melayani salah seorang dari kalian berkelahi, dan itu dapat aku jadikan ukuran tingkah laku kalian." Maisa Bungalan berhenti sejenak lalu. "Sekarang justru akulah yang akan mengancam. Jika terjadi sesuatu atas Padon, siapapun yang melakukan, aku akan minta pertanggungan jawab kalian. Aku adalah prajurit Singosari yang mempunyai limpahan kekuasaan. Aku dapat bertindak dengan kekuatan yang ada. Jika perlu, aku dapat memanggil pasukan segelar sepapan." Anak-anak muda yang berada dalam pengaruh Mpu Purung itu termangu-mangu. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi Maisa Bungalan. Karena itulah maka mereka pun kemudian meninggalkan rumah Padon dengan hati yang bergetar menahan kemarahan. "Mpu Purung terlalu lama menunggu," geram salah seorang dari mereka. "Kita harus melaporkannya kepada Mpu Purung," sahut yang lain lagi. Demikianlah anak-anak muda itu telah bersepakat untuk menyampaikan sikap Maisa Bungalan kepada para cantrik, dan jika perlu akan mereka sampaikan pada Mpu Purung sendiri.
Dalam pada itu, selagi anak-anak muda yang tidak termasuk anak-anak buah Empu Purung itu semakin erat berkenalan dengan Maesa Bungalan, maka Empu Purung menjadi semakin gelisah menghadapi perkembangan keadaan. Sementara itu, anak buahnya sudah hampir tidak dapat dikendalikan lagi. Dalam kegelisahan itu, Empu Purung mencoba untuk mencari hubungan dengan Empu Ba'datu. Apakah persiapannya di padepokan-padepokan terpencil sudah cukup kuat, sehingga saatnya sudah dekat untuk berbuat sesuatu, mengguncang kekuasaan Ronggowuni dan Maesa Cempaka? Sementara Empu Purung menunggu, maka di Maibit Linggopati tidak tinggal diam menghadapi perkembangan keadaan. Ia sudah melihat dua kekuatan yang seakan-akan sudah saling berhadapan. Karena itulah maka ia pun memperluas jaringan-jaringannya. Berbeda dengan Empu Ba'datu yang mencari kekuatan kepada kawan-kawannya yang berada di padepokan-padepokan dan menyelenggarakan perguruan ilmu kanuragan, maka Linggopati masih saja sibuk dengan para akuwu dan pemimpin pemerintahan yang lain. Ia merasa kuat dengan dukungan para ksatria dan para pemimpin di daerah Akuwu. Dengan demikian, maka pengawal dan prajurit dari daerah seorang Akuwu yang berada di bawah pengaruhnya akan merupakan kekuatan yang tidak kalah besarnya dari kekuatan para cantrik di padepokan-padepokan. Untuk mengikat para Akuwu menghormati wibawanya, Linggopati telah bekerja bersama dengan beberapa orang senopati yang tersingkir pada masa kekuasaan Tohjoyo runtuh. Para senopati yang sekedar dicekam oleh perasaan dendam dan kebencian karena mereka telah kehilangan kedudukan dan jabatan mereka. Dengan licik, Linggopati berhasil memikat Akuwu di sekitar kota raja, sehingga seakan-akan kota raja Singosari telah terkepung meskipun masih belum nampak sama sekali, karena para Akuwu dan kekuatannya masih berusaha untuk menahan diri, seperti juga para pemimpin padepokan. Namun di luar sadarnya, semua tingkah laku para Akuwu itu mendapat pengamatan yang saksama dari para petugas sandi Singosari. Meskipun demikian, Singosari masih tetap menganggap bahwa saatnya masih harus ditunggu untuk bertindak. Tapi dalam pada itu, para Akuwu mulai tertarik melihat kegiatan padepokan-padepokan yang harus mereka awasi. Padepokan-padepokan itu seakan-akan telah menghisap setiap laki-laki, bukan saja anak-anak muda, untuk memberikan latihan-latihan kanuragan. Sementara prajurit-prajurit Singosari telah siap pula di berbagai tempat untuk mengawasi mereka. Bagaimanapun juga, perkembangan kekuatan mereka mencemaskan. Para Akuwu mulai membicarakannya dengan para pemimpin pemerintahan yang lain. Serahkan mereka kepada prajurit Singosari, biarlah kekuatan mereka dibenturkan kepada kekuatan Singosari. Kita akan menemukan reruntuhan di atas tebaran mayat di segala penjuru, dan kita akan bangkit berdiri di atas bangkai-bangkai mereka. Para Akuwu mulai ragu-ragu mencoba menghibur diri bahwa mereka masih mempunyai cukup kekuatan, bahwa prajurit mereka masih tetap patuh dan siap berbuat apa saja. Demikianlah maka kekuatan yang ada di Singosari telah saling mengintai, masing-masing dalam jalurnya yang menjelujur sampai ke daerah-daerah terpencil. Laporan tentang hal itu agaknya telah menarik perhatian Ronggowuni dan Maesa Cempaka, sehingga memerlukan mengadakan pembicaraan khusus dengan Maesa Agni. "Paman," berkata Ronggowuni, "perkembangan keadaan itu telah mencemaskan sekali. Bukankah aku tidak percayakan kemampuan prajurit Singosari? Tapi dengan mengutamakan kekuatan senjata, maka penyelesaian yang demikian akan menghisap korban yang tidak terhitung jumlahnya." Maesa Agni mengangguk-angguk, jawabnya, "Sebenarnya lah demikian, tuanku, sebenarnya lah mencemaskan. Jadi menurut paman, apakah yang sebaiknya aku lakukan untuk mengatasi persoalan ini?"
Aku tahu bahwa Singosari telah siap dengan prajurit-prajuritnya di daerah-daerah terpencil yang akan sanggup menghadapi Empu Bharadatu maupun Linggopati yang berhasil mempengaruhi beberapa orang pemimpin pemerintahan di daerah para aku. Tetapi apakah hal itu merupakan penyelesaian yang bijaksana? Bahkan seandainya kita dapat menumpas mereka sampai orang terakhir. Maisa Agni menarik napas dalam-dalam.